begitu dia mati di sini nggak banyak yang bully, iya kan? Wah, udah dibilang nggak bisa dipelihara, menyelamatkan satu sama lain, menyelamatkan gue dan menyelamatkan dia sebetulnya. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah, hari ini gue mau mengupdate mengenai ikan hiu yang gue punya. Jadi itu semalam, karena kan gue posisinya ngedit tuh tengah malam ya. Jadi itu jam 2, jam 3, kadang gue suka keluar nongkrong lihat sini. Tapi lampu belum nyala, jadi gue agak samar-samar liatnya. Begitu gue lihat black tip gue udah di dasar, udah di bawah. Sepaham gue, kalau ikan black tip itu sudah mendarat di dasar, itu tanda-tanda kematian sudah dekat. Jadi itu ya kaget banget lah, kaget banget. Subuh-subuh lihat begituan, dua-duanya lagi langsung di dasar, diem, gak ngapa-ngapain, cuman kejang-kejang gitu doang. Gue pikir, wah tank gue crash lagi nih, gitu kan. Gue pikir tank gue crash lagi, langsung gue buru-buru nyalain lampu. Begitu gue nyalain lampu, kaget gue ngelihat mereka saling gigit ternyata. Nah, saling gigit. Begitu nyala lampu, mereka makin agresif gigitnya, makin nyengkram satu sama lain. Tapi kayak bukan gigit bener-bener kayak gigit mau makan. Kalau gigit mau makan kan dia cabik-cabik gitu, dia cabik-cabik sampai sobek. Ini cuman gigit gitu doang, kayak cuman megang gitu doang. Tapi gue panik juga. Jadi waktu itu kemarin malam tuh gue nggak sempet videoin. Jadi gue panik, gue ambil peralon panjang, gue ambil tonggak gitu panjang, gue senggol-senggol mereka supaya mereka bisa. Gue lagi mau pisahin mereka, gue pikir mereka berantem kan. Gue pikir mereka berantem, gue mau pisahin, jangan sampai ada yang terluka atau jangan sampai ada yang berakibat fatal sampai mati lah gitu kan. Nah, gue pisah-pisahin pakai tanggok, gue mau coba lerai lah, dan ternyata tuh keras banget. Gua masukin, mereka berdua begini, saling gigit kan. Ini kepala dan ini ketemu kepala, saling gigit. Gua masukin ke antara sela-sela perut mereka. Gua coba angkat sampai ke atas permukaan gitu. Masih tetap begitu terus. Nah, alhasil gua kobok-kobok lah tuh pakai peralon. Gua kobok-kobok pakai peralon, akhirnya lepas. Nah, begitu lepas, tapi mereka berdua ini nggak mau kayak begini. Kalau kayak sekarang kan, yang satu di sana, yang satu di sana. Nah, kemarin begitu lepas, mereka tuh berenangnya beriringan terus. Nah, gua itu setengah jam sampai 1 jam. Gua takut mereka saling gigit atau berantem lagi, gua tungguin supaya jangan sampai berantem lagi atau saling gigit. Gue tungguin 1 jam. Nah, selama 1 jam itu gue liatin mereka beriringan terus. Gue bingung nih kenapa. Subuh-subuh gue tanya ke beberapa temen yang memang, jadi tuh sekarang gini, semenjak gue pelihara ikan hiu, penggiat ikan hiu ini ada di daerah timur. Jadi itu kondisi sekarang ini susah banget kita kalau mau ketemu dan kita buat konten bareng mereka. Makanya sempet kemarin tuh pas gue pulang dari Surabaya, gue bilang gue mau trip sampai ke daerah timur. Nah, sebenarnya gue trip ke daerah timur itu untuk ketemu sama teman-teman penggiat ikan hiu, habis itu pecinta ikan hiu, habis itu di sana ada konservasi ikan hiu. Nah, jadi tujuannya ke sana tadinya, mau ke daerah timur. Nah, untungnya antara beberapa orang yang gue WA, ada 2 orang yang langsung respon. Dia nanya gue gigitnya gimana, habis itu posisinya gimana. Gue bilang posisinya di dasar. Ini black tip nih ngeri banget nih kalau dari dasar, gue bilang. Dia langsung telepon. Udah habis itu dia bilang, itu nggak apa-apa kakak, itu kayaknya lagi kawin. Waduh, kaget gue. Serius, masa di tank sekecil gini bisa kawin gitu, ikan hiu. Dan habis itu ikan hiu kawin aja gue nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat gitu. Ini lihat di depan mata gue sendiri dan lihat di tank gue sendiri, yang dimana dari awal gue pelihara ikan hiu banyak banget yang menentang, bilang paling nggak lama mati. Memang gue banyak dengar cerita dari hobis-hobis lain, mereka pelihara ikan hiu
2 minggu, 3 minggu, nggak lama mati. Nah, jadi ini kan sudah jalan sekitar 7-8 bulan. Harus tahu? Hampir 7-8 bulan. 7-8 bulanan ya. 7-8 bulanan, dan tiba-tiba si kakak itu bilang, itu ngelok katanya. Hah, ngelok kenapa? Itu kawin, dia bilang gitu kan. Bukan berantem lah. Terus udah gue pisahin, gue kira berantem. Oh ya nggak apa-apa, berarti mereka sudah pair dengan sendirinya. Karena tadinya di alam, menurut mereka itu mereka berkoloni. Mereka berkoloni dan dia akan mencari pasangannya sendiri. Mereka nggak bisa berpasang dengan kita buat mereka untuk jadi pasangan. Misalnya, oh kita dapat satu tank nih, ada 2 cewek, 1 laki-laki gitu kan. Kita dapat satu tank, mau kita sengaja kawinin dia, kita ambil 1 cewek, 1 cowok, kita sengaja kawinin, belum tentu dia mau. Kalau mereka memang tidak pair, tidak untuk cari pasangannya sendiri. Nah, jadi alhasil dikasih tuntunannya kedepannya seperti apa. Kalau kedepannya seperti itu lagi, gua harus pakai horden di sini untuk tutupin mereka. Nanti akan dicoba kembali mungkin lain waktu katanya. Tunggu mencari semak-semak lain. Nah, jadi tuh gua agak kaget juga mendapati, nah kan main gitu terus tuh, beriringan terus. Gue kira memang mau siap-siap mau saling santo lagi. Nah, ini tuh satu hal yang membanggakan bagi gue. Karena apa? Ya balik lagi, gue bilang dari awal banyak banget yang menghujat gue memelihara hiu. Banyak yang bilang tank gue kekecilan, pasti nggak lama mati. Kemudian gue pindah ke sini juga, dia bilang masih kekecilan juga. Ini lebih gede sih dari apa? Tempat parkir mobil gua di sebelah. Jadi tank ini memang nggak gede-gede banget, tapi paling nggak cukup untuk sementara. Gue bilang nggak cukup untuk seumur hidup mereka, nggak cukup untuk sementara. Makanya gue selalu bilang gue akan coba menciptakan atau memberikan tempat yang layak untuk ikan-ikan yang gue punya. Jadi kalau sudah tahu begini, berarti gue harus punya tempat yang lebih luas lagi. Habis itu gue harus punya tempat yang lebih proper lagi untuk mereka. Dan gue tidak bisa tambah ikan hiu lagi menurut kakak itu. Tapi memang kita udah janjian, kita mau ngonten ke tempatnya. Ada di daerah timur situ. Jadi nanti kalau memang pandemi sudah berangsur-angsur pulih dan membaik, kita persiapkan waktu untuk kita bisa main ke teman-teman penggiat ikan hiu di sana. Jadi yang gue suka adalah mereka tidak menjudge gue. Lu salah, lu pelihara ikan hiu. Lu begini, lu begitu. Lu nggak mencintai alam lu, gitu kan. Tapi mereka malah, oh lu sudah terlanjur pelihara. Dan ini juga dari konservasi. Dalam artian, dulu gue bukan konservasi waktu itu, penangkaran. Karena kan penangkaran hiu tuh ada di Pulau Seribu, ada di Bali, habis ada di Karimun Jawa. Nah, ini yang Pulau Seribu. Jadi itu dari penangkaran. Kalau untuk dilepas liarkan lagi apakah bisa? Tapi takutnya, kata mereka sebagai penggiat ikan hiu, ikan yang sudah dipelihara untuk dilepas ke alam kemungkinannya masih bisa cuma 50-50. Berbeda dengan hewan-hewan lainnya yang sudah kita pelihara, yang punya kecenderungan bonding dengan manusia, itu memang jauh lebih sulit. Tapi kalau untuk ikan, lebih punya chance lebih besar menurut mereka. Cuman, resikonya adalah gagal saing atau gagal survive dengan ikan-ikan liar lainnya. Karena mereka kan sudah terbiasa hidup di tempat seperti ini, dia waktunya makan kita kasih makan. Nanti kalau di alam dia nggak berusaha mencari, malah menunggu. Karena dia sudah biasa menunggu kita kasih makan, karena di sini kan dia ada waktu makannya, gitu sahabat Jemvlog. Makanya itu mereka nggak menjudge gua, tapi malah memberikan gua bimbingan dan arahan supaya jangan sampai mati. Jadi supaya ada pertanggungjawaban, lu nggak sekedar hobi, tapi lu ikut melestarikan. Nah begitu sampai gua ketemukan mereka kawin, sampai hari ini WA tuh nggak berhenti kita ngobrolin soal kawin nih, dan akhirnya kita buat grup untuk memantau perkembangan dari si ikan hiu ini. Jadi kalau besok-besok begitu lagi, tolong langsung di video ya. Kita mau buat satu bentuk laporan dan segala macamnya. Karena memang
Gue nggak tahu ya, karena memang mungkin ada beberapa orang-orang tajir di luar sana yang punya peliharaan yang nggak mau di shoot sama orang, yang nggak mau terekspos. Berbeda dengan gue, karena kan gue kan selalu expose di YouTube, atau nggak teman-teman konten kreator lain datang, atau nggak stasiun TV datang untuk mengekspos dia. Nah, banyak orang di luar sana mungkin ada yang tak terekspos, punya lebih besar daripada ini, dan pernah mengalami hal seperti ini. Tapi menurut kakak-kakak yang bergerak di bidang konservasi hiu, belum pernah ada laporan bahwa orang memelihara hiu sampai kawin di tanknya. Apalagi sampai ngelok itu, kalau ngelok itu udah berarti chance-nya besar. Nah, gue cerita lagi, gue dapat hiu karang juga udah pair, gue bilang. Jadi sebelumnya itu, kalau sahabat Jam Vlog ada lihat konten gue sebelumnya, gue kedatangan 2 ekor ikan hiu, itu sudah pair di akuarium, jauh lebih kecil daripada ini, akuarium 1,5 meter. Jadi kalau sahabat Jam Vlog lihat ada ikan hiu karang yang suka ngumpat itu, mereka tuh jantan dan betina, mereka sudah pair dan buang telur. Bedanya dengan black tip kan bertelur di dalam tubuh, nanti telurnya sudah jadi dan jadi anak, dia keluarkan sama kayak pari. Nah, jenis kelaminnya juga, cara melihatnya sama kayak pari di bawah sini, gue baru diajarin. Jadi dia kayak ada satu pen gitu, penis gitu untuk laki-laki, dan kalau yang perempuan nggak ada, polos. Gitu, sahabat Jam Vlog. Nanti gue munculin dia yang jelasnya, dan juga nanti gue minta izin dari beberapa channel lain, nanti gue tulis source-nya. Channel lain juga pernah membahas tentang ikan hiu kawin tapi lagi di alamnya, nggak sengaja ke shoot. Nah, jadi ini satu hal yang membanggakan bagi gue lah, dan gue berharap ini bisa jadi dan bisa tuh masih tetap ngejar-ngejar gitu terus. Tuh masih tetap berlaku seperti itu terus tuh sahabat Jam Vlog. Tuh kayak gitu terus pokoknya. Jadi sekarang kita udah buat grup sama kakak itu untuk memantau perkembangan dia, dan juga sambil memikirkan white tip mau kita ungsikan kemana. Jadi kalau ikan-ikan besar lainnya sih nggak apa-apa, ikan-ikan lainnya sih nggak apa-apa, ikan-ikan ini katanya ikan kecil-kecil gitu nggak mengganggu. Tapi white tip ini yang katanya akan punya resiko untuk mengganggu. Apalagi kan dia carpet shark. Jadi begitu mereka butuh tempat di bawah, si carpet shark ini lagi stay di bawah dan terganggu, takutnya mengganggu mereka untuk week untuk enak-enakan. Nah, jadi kayak gitu sahabat Jam Vlog update-nya dari ikan hiu gua kawin, bro. Ikan hiu gua kawin. Tapi gua nggak tahu ini bisa jadi atau enggak. Karena menurut mereka kalau tempat nggak terlalu besar juga, dan gue juga belum nanya ya lebih detail, nih banyak banget WA-nya masih kita belum baca. Jadi itu dia masih WA masih terus kasih tahu, dan gue belum tahu nih ciri-ciri dia kalau sudah sampai punya anak di dalamnya gimana, sampai berapa lama dia mengandung di dalam. Jadi gue masih perlu mempelajari lebih jauh sih. Dan ini satu hal yang baru bagi gue. Gue lebih dulu pelihara ikan predator air tawar, sahabat Jam Vlog. Gue lebih dulu pelihara ikan predator air tawar, pibas dan segala macamnya. Belum ada pair dari pibas yang gue punya. Nggak ada pair dari pibas yang gue punya. Malah ikan hiu duluan yang pair, yang nggak mungkin dan nggak akan gue pikir untuk bisa kawin. Nah ini harusnya mereka tuh banyak pilihan. Ikan-ikan pibasnya tuh banyak pilihan harusnya. Tapi mereka nggak untuk memilih untuk kawin mereka. Iya kan? Yang jumbo-jumbo udah ada yang sampai 50 cm bahkan. Gitu sahabat Jam Vlog. Tapi mereka nggak mau kawin, malah hiu gue yang kawin duluan. Hiu gue baru 7 bulan, 8 bulan gue pelihara udah kawin. Nah, katanya ketika masa-masa mereka pair ini, mereka akan lebih ganas. Kan gue juga konsultasi kemarin kan sama mereka. Gimana kalau misalkan gue mau masuk ke dalam tanknya, gue mau benerin batu karang. Sangat disarankan tidak untuk masuk. Karena kenapa? Biasanya yang diketemukan adalah ketika black tip itu nggak pernah bisa menyerang manusia. Ketika black tip menyerang manusia adalah ketika pada saat dia mengandung anak atau sedang kawin. Karena dia merasa dia terganggu sehingga dia menyerang. Semua hewan kalau nggak terganggu nggak akan menyerang lah. Nggak cuma hewan, manusia juga sama. Cuman manusia yang kayak binatang aja yang nggak diganggu suka nyerang itu ada juga. Manusia kayak binatang berarti. Nah jadi dia nggak menyarankan gue untuk masuk, dan sangat tidak diperkenankan untuk masuk kalau memang betul kemarin dia sudah ngunci katanya.
Jadi dia akan lebih ganas, dia akan lebih menjaga teritorinya ketika ada sesuatu yang masuk. Apalagi kalau dia nggak nyerang juga katanya informasi yang gue dapat, ketika si hiu nggak nyerang juga, begitu kita masuk badan kita jauh lebih besar, dia akan kaget, geradakan, tabrak tembok, entah dia mati atau tabrak kita yang mati. Nggak digigit, tapi kita mati sesak napas kah, memar kah, dan segala macamnya. Makanya itu sangat tidak dianjurkan untuk masuk. Makanya itu mungkin gua akan biarkan dulu karangnya seperti ini. Ya, yang penting sesuai dengan keselamatan mereka lah. Jadi keselamatan gua juga, keselamatan mereka juga. Nggak hanya untuk sekedar konten gue masuk, pasti view-nya banyak, masuk di kolam hiu gitu. Tapi nggak seperti itu. Paling nggak lebih memikirkan kepada ini stabilitas, udah kayak ekonomi nih ya, stabilitas mental dari ikan hiu yang baru kawin ini ya kan. Jadi gitu sahabat Gemvlog, update konten kita kali ini. Nanti kalau memang gue dapat kesempatan dan gue dapat waktu untuk bisa mengabadikan dia betul-betul lagi week di sini, akan gue abadikan dan gue akan konten sih sebenarnya. Kemarin tuh gue panik sebenarnya karena dia saling gigit. Begitu dia mati di sini nggak banyak yang bully, iya kan? Wah, udah dibilang nggak bisa dipelihara, bagus dilepas ke alamnya gitu kan? Ya, jadi panik, gue berusaha untuk menyelamatkan satu sama lain, menyelamatkan gue dan menyelamatkan dia sebetulnya. Tapi ya begitu sahabat Gemvlog, nanti kita update lah. Kalau memang dia itu bisa, itu harus diupdate dan itu keren banget sih cara mereka. Dia juga berarti sama kayak ikan pari, ngeloknya dan cara kawinnya sama, saling menggigit. Makanya kalau betina nggak akan bagus kalau sudah dikawin ya. Pari indukan betina itu akan grepes-grepes, nggak akan jadi oval. Bisa jadi janjaran genjang, bisa jadi lonjong, bisa jadi lontong, gitulah. Kalau ikan pari sudah kawin akan jelek karena digigit-gigitin sama jantannya. Gitu sahabat Gemvlog, konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Gemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang Gemvlog. Oke sahabat Gemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!